Perkenalkan diri, nama saya Agisa Kristiananda dengan NPM 2457005-2004. Pada proyek ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang kelompok kami buat. Pada proyek ini, kami membuat sebuah sistem yang kami beri nama Smart Parking System. Sistem ini kami rancang untuk membantu proses manajemen parkir agar lebih mudah, rapi dan efisien. Biasanya pendataan parkir masih dilakukan secara manual oleh petugas, seperti mencatat nomor kendaraan, jam masuk, jam keluar, lalu menghitung biaya secara manual juga. Cara seperti itu sering menimbulkan masalah, mulai dari human error, pencatatan yang tidak akurat, sampai kesulitan membuat laporan harian. Karena itu, kelompok kami membuat sistem ini dengan tujuan utama untuk mengotomatiskan proses parkir. Dengan Smart Parking System ini, petugas bisa mencatat kendaraan masuk dan keluar hanya dengan beberapa klik. Tarif parkir dihitung otomatis berdasarkan durasi parkir, lalu admin bisa memantau jumlah slot yang tersedia, kendaraan yang sedang parkir, dan total transaksi. Lalu semua data tersimpan rapi sehingga laporan harian atau bulanan bisa dibuat lebih cepat dan akurat. Untuk manfaatnya, proses parkir jadi jauh lebih terstruktur, meminimalkan kesalahan, meningkatkan kecepatan pelayanan, dan membuat pengelolaan parkir lebih profesional. Jadi itu tujuan utama dari proyek yang kami buat, yaitu membangun sistem parkir yang modern, mudah digunakan, dan sangat membantu baik admin maupun petugas dalam menjalankan operasional parkir sehari-hari. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan tentang UI-nya. Jadi yang pertama, pada halaman pertama ini, yang pertama muncul, nanti bakal ada pemilihan login. Di sini pengguna bisa memilih masuk sebagai admin atau sebagai petugas. Setelah memilih login admin, akan muncul halaman login admin. Tampilannya sederhana aja, ada form masuk, username, password, dan tombol masuk. Halaman ini memastikan hanya admin yang berhak bisa masuk ke dalam dashboard. Lalu selanjutnya ada halaman dashboard admin. Begitu admin berhasil login, mereka bakal masuk ke dashboard utama ini. Di halaman ini semua informasi penting ditampilkan secara ringkas. Ada total pendapatan hari ini, jumlah kendaraan yang masuk dan keluar, jumlah motor dan mobil, sampai berapa slot yang sedang terpakai. Di bagian samping ada menu navigasi untuk pindah ke halaman lain seperti kelola slot, kelola user, laporan, pengaturan, dan logout. Lanjut ke halaman kelola slot. Di halaman ini, admin bisa menambah atau mengatur slot parkir. Misalnya menambah slot A sampai slot A1 sampai A50 untuk motor atau B1 sampai B50 untuk mobil. Tabel slot juga langsung menunjukkan status. Kalau kosong, tampilannya hijau. Kalau terisi, tampilannya merah. Jadi admin atau petugas bisa cepat melihat mana slot yang masih tersedia. Lanjut ke halaman kelola user. Di sini admin bisa membuat akun baru untuk petugas, mengganti password, menghapus user, dan sebagainya. Lalu lanjut ke halaman laporan. Di halaman ini, admin bisa melihat rekap transaksi parkir berdasarkan tanggal yang dipilih. Hasil yang ditampilkan mulai dari jam masuk, jam keluar, durasi, sampai tarif yang akan dibayar. Admin juga bisa mengunduh laporan dalam bentuk PDF atau Excel supaya lebih mudah untuk mendokumentasikan atau pelaporan.
Lanjut ke halaman pengaturan. Yang terakhir, di sini admin bisa mengatur tarif parkir baik untuk motor ataupun mobil. Selain itu, admin juga bisa mengubah nama tempat parkir dan alamatnya. Informasi ini akan muncul di laporan, jadi harus disesuaikan dengan kondisi asli di lapangan. Jadi itu penjelasan singkat mengenai UI yang kami UI project yang kami buat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Sumi Fadil dengan NPM 2417052024. Di sini saya akan menjelaskan database dari project Smart Parking. Jadi di sini ada prosedur. Prosedurnya itu adalah untuk menampilkan pendapatan dari per tahun dan juga per bulan. Lalu ada tabel audit log. Audit log ini update slot parkir. Dari slot kosong diupdate menjadi terisi dan juga sebaliknya. Di sini juga terdapat jam update-nya. Lalu ada tabel parking log. Parking log ini riwayat motor atau mobil yang sudah terparkir, yang sudah diinput. Berikut ada jam masuknya dan juga jam keluarnya, dan juga ada biayanya. Lalu ada tabel parking slot. Parking slot ini tempatnya slot-slot parkir yang kosong dan juga yang terisi. Lalu ada setting, tabel setting. Di bagian setting ini settingnya bagian admin. Di sini tempat mengatur tarif motor per jamnya, tarif mobil per jamnya, lalu mengatur maks kapasitasnya, lalu mengatur peringatan kapasitas. Di sini peringatan kapasitasnya 100. Lalu ada pengaturan business name, itu smart parking. Lalu ada business address atau alamat bisnis. Lalu ada tabel user. Tabel user ini tabel username dan juga password. Dan juga ada role-nya, ada emailnya, dan kapan pembuatannya. Lalu ada tabel dashboard today. Dashboard today ini tempat untuk nampilin kendaraan berapa saja yang sudah diparkir. Ada yang ada total kendaraannya, ada yang sedang parkirnya berapa, dan yang sudah keluar berapa, dan juga total pendapatan. Lalu slot statistik. Lalu di sini nih ada total slotnya. Lalu ada slot kosongnya, slot terisinya, dan juga persentasenya. Berikut penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raris Angustianto dengan NPM 241705 2019 dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan laporan progres proyek kami, yaitu proyek PBO. Di sini kelompok kami membuat sistem smart parking di mana pada proyek ini saya bertugas untuk bagian sistem admin. Nah, pada bagian ini untuk yang pertama itu kita buat tampilan UI-nya yaitu pada di login admin.fxml. Nah, untuk tampilan di login admin ini itu kita menghubungkan dengan controller
yaitu di folder controller dengan Java class login admin controller. Ini nama Java classnya ya. Bisa dilihat di sini ada login admin controller. Nah, jadi apa fx UI eh, file fxml login admin ini itu menghubungkan ke logikannya di folder controller yaitu di login admin controller class di kelasnya login admin controller. Jadi untuk tampilannya itu di sini ada VBox, ada dengan posisinya yang center, spacingnya 30. Lalu di sini ada tampilannya untuk center. Di sini juga ada font. Lalu aja ada teksnya login admin dan masuk ke beranda. Selanjutnya di sini juga ada untuk VBox username. Bisa kita masukkan agar nanti untuk apa tempat username-nya. Di sini juga ada dibuat VBox untuk passwordnya. Lalu untuk label LBL message ini itu untuk proses verifikasi atau menunggunya. Yaitu posisinya center. Nah, di sini ada button text login di mana on action ini dia memberikan action, dia memanggil metode handle login admin yang ada di admin login admin controller. Jadi ketika kita klik login, dia akan menjalankan logika yang ada di controller yang ada di controller login admin controller dengan metode handle login admin. Nah, di sini ada kondisinya. Lalu jika ada button text juga untuk back atau kembali dengan actionnya itu handle back ini memanggil metode yang ada di login admin controller. Untuk tampilan dari login admin sendiri, nah ini sesuai ada fontnya tadi, lalu ada teks login admin dan masuk beranda. Ini untuk VBox untuk username dan password. Lalu ini untuk label message-nya tadi yaitu proses verifikasi seperti loading, lalu ada button untuk login dan back. Setelah itu kita masuk ke logika admin logika login di admin ini. Kita lanjut ke logic di login adminnya. Di sini bikin public class login admin controller. Di sini dia menghubungkan dengan user DAO atau data access object, di mana nanti dia akan mengambil data-data user di database, disesuaikan data yang ada di database. Lalu di sini ada public void handle login admin. Ini seperti yang dipanggil di login admin fxml tadi, di mana di sini ada string username, text username, lalu ada string password juga. Di sini kondisinya jika username itu kosong dan password itu kosong, maka dia akan menampilkan text error berupa username dan password wajib diisi. Nah, di sini if progress indicator ini untuk progresnya. Nah, LBLM message ini untuk proses verifikasinya. Nah, ini neutral ini untuk simulasi dia kayak nunggu verifikasi gitu. Lalu di sini ada private void set initial user, di mana jika user data access object itu admin yang
itu admin, maka sistem admin membuat user default admin. Jadi ketika uh, user data di database itu datanya admin, maka dia akan membuat user default admin. Maka dia akan login sebagai admin. Nah, jika user dia jika yang diketikkan itu petugas, maka dia akan memeriksa user data akses objek ini disesuaikan dengan data di database. Kalau dia petugas, maka dia akan login sebagai petugas. Di sini juga ada metode untuk open admin dashboard. Dalamnya ada parameter action event, user dan user. Lalu ada metode handleback juga seperti yang terpanggil di apa di fxml tadi. Dia akan menampilkan kalau kita back, dia akan kembali ke menu login awal. Lalu setelah login, itu kita akan masuk ke dashboard. Nah, untuk dashboard, untuk tampilan UI-nya itu dari codingan ini, itu ada header bar, di mana ada dengan text labelnya dashboard admin, lalu ada button logout di pojok kanan sama refresh. Lalu di sini ada button dashboard, card statistik gitu. Jadi kayak kartu yang menunjukkan dia itu dashboard. Lalu ada uh, sidebarnya, ada kelola slot, ada kelola user, laporan, dan pengaturan. Dan di bawahnya sendiri itu ada di bawah sidebar itu ada logout. Sini ada itu untuk isi-isi dari dashboard. Ada stat card, ada cardnya, statistiknya yang ditampilin. Itu ada total pendapatan, jenis kendaraan, terus ada jumlah slot, lalu ada tingkat okupansi, dan jumlah motor hari ini, jumlah mobil yang sedang parkir, kurang lebih untuk isi dari dashboard tampilannya bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi ada sidebar dashboard, kelola slot, kelola user, laporan pengaturan, the logout. Ini juga ada uh, button lock, button refresh, lalu untuk toolbarnya di dashboard dan loading. Lanjut ke logic di admin dashboard. Di sini membuat kelas admin dashboard controller. Di sini manggil fxml label untuk total revenue, total, lalu ada label aktif, okupansi, label total motor, label total mobil, dan lain seterusnya. Ini untuk metode load dashboard datanya. Jadi cuma sekedar tampilan-tampilan statistik. Lalu selanjutnya itu ada di
eh, admin user. Untuk tampilannya seperti ini bisa kita lihat di kode FXML-nya. Ini untuk form di kelola user. Untuk logika di kelola user ini kita lihat. Bentar. Nah, di sini ada kelas admin user controller, lalu ada public method initialis ini yang otomatis akan terpanggil jika kelas ini dijalankan. Ini ada load data untuk menyambungkan di user data akses objek. Nah, di sini kita ada ada metode fill from for edit itu untuk edit user. Kalau ada handle save itu untuk menyimpan data. Metode handle save ini untuk jika is edit mode itu update dan juga dia bisa tambah. Nah, di sini dibuatkan untuk metode handle tambah, dimana kalau kita nambahkan user, di sini ada string username, lalu ada string full name, ada string email, string password, dan string role. Nah, untuk kondisinya di metode ini jika username itu kosong dan jika username, full name, email, password, dan role itu kosong, maka dia akan menampilkan teks error, yaitu semua file itu wajib diisi. Nah, ini untuk username itu berupa huruf abjad A sampai Z, baik itu kapital maupun kecil dan angka. Lalu ada karakter juga, di mana ya di sini ada batasnya di mana karakternya itu harus minimal 4 dan maksimal itu 20. Di sini untuk format email kalau dia nggak valid juga. Nah, selanjutnya itu habis kelola ini ada kelola slot ini untuk slot parkir. Ini untuk tampilannya itu bisa kita lihat langsung di skin builder. Ada card, ada form untuk mengisi, lalu ada tabel untuk slotnya. Untuk logika di kelola slot ini itu kita buat di kelas admin slot controller. Ada public void initialis. Di sini ada metode load data, yaitu mengambil data di di sini kan ada slot data, slot DAO, get all. Artinya dia akan mengambil data yang ada di uh, apa itu slot DAO. Jadi di parking slot DAO dia akan mengambil aks, mengambil data-data
dia akan menghubungkan dengan database lalu mengambil data-datanya. Di sini ada metode update statistik, di mana kita kalau kita nambah, maka dia akan di cardnya itu juga akan update jumlahnya. Lalu ada apa metode handle tambah juga. Di sini kita di handle tambah ini di metode ini ada string kode yaitu kode slotnya, lalu ada statusnya. Dimana kondisinya jika kode ini kosong, maka dia akan menampilkan teks error, kode slot wajib diisi. Dan kalau kodenya kosong juga dia akan menampilkan teks ini. Setelah lalu ada metode handle ubah, itu dimana kalau kita di table itu kita select barisnya. Maka kita bisa melakukan metode handle ubah ini. Kalau ada handle hapus juga, jadi kita memilih barisnya, lalu nanti ada button hapus. Seterusnya. Ini ada duplikat slot, jadi kode kode yang kita masukkan tadi itu jangan sampai sama yang sudah ada di database. Hmm, Oke, selanjutnya itu di admin itu juga ada apa ya? Yang belum nih ada laporan. Nah, ini untuk eh, apa sidebar. Kalau di sidebar itu kan ada sidebar laporannya. Kalau kita klik dia akan menampilkan ini tampilan di laporan ini. Jadi kita ada tanggal mulai, tanggal akhir, cari plat, jenis kendaraan, kalau ada total transaksi, total pendapatan. Di sini juga ada data transaksi. Bisa kita ekspor, bisa kita ekspor PDF maupun Excel. Untuk logikanya itu, kita cek dulu. Lalu yang terakhir itu ada menu pengaturan. Jadi pengaturan ini bisa kita ngatur tarifnya, tarif mobil, informasi bisnis, alamat, pengajuan kapasitas, lalu kita simpan dan reset ke default. Bisa kita simpan sesuai yang sudah kita ubah ataupun kita reset ke bawaannya. Untuk logic di settings itu ada di uh, ini. Di sini ada public getter dan setter. Jadi itu aja sekian itu untuk laporan progres yang ada di admin. Jadi bisa kita simpulkan untuk di admin
bagian admin itu terdapat beberapa sidebar dan fitur. Yang pertama itu ada eh, kelola user, kelola slot, lalu ada report, lalu ada setting untuk nyeting semua pengaturan dari harga, dari tarif dan slot. Lalu ada udah itu. Sekian laporan saya mengenai project PBO ini, yaitu smart parking. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Pijari Sekiantawan dengan NPM 24170522023. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bagian petugas. Pada bagian petugas ini, saya akan menjelaskan bagian dari tampilan petugasnya hingga hal apa saja yang dapat dilakukan oleh petugasnya nanti. Yang pertama saya akan bahas adalah bagian petugas efek ML ini. Nah, pertama-tama apa sih efek ML itu? Efek ML ini adalah file yang hanya untuk mengatur layout. Jadi di sini cuma untuk mengatur tampilannya saja. Pada efek ML ini kita tidak akan bisa melakukan input apapun tanpa adanya controller, sehingga nanti pada efek ML ini harus sangat penting disambungkan dengan controller sehingga diisi. Nah, jika tidak ada, hanyalah sebuah tampilan seperti ini saja yang tidak bisa diapa-apakan. Oke, baik. Selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, efek ML harus disambungkan dengan controller. Di sini kita buatnya package yang namanya adalah com.smartparking.controller dengan Java class, yaitu login petugas controller, sehingga nanti berarti kita bisa sambungkan efek ML login petugas ini ke Java class di package smart parking controller, yaitu dengan nama Java classnya adalah login petugas controller ini. Di sini saya tidak akan terlalu membahas tentang VBOK seperti ini dan spesinya, karena saya akan berikan perumpamaan langsung. Saya akan menjelaskan di sini VBOK element adalah center spacing-nya 10, berarti menyediakan kotak dengan jaraknya 10, dan label pertama yaitu adalah orang, yang kedua adalah login petugas, dan login ketiga adalah sistem parking. Nah, ini alasan kenapa saya tidak akan terlalu membahas ini, karena ini hanya untuk menyediakan tampilan-tampilan dari aplikasi kami. Nah, di sini tidak akan bisa diklik karena ini tidak bisa kita tidak hubungkan ke ini, dan karena nggak ada manfaatnya juga kalau kita logo kayak gini kita hubungkan. Jadi makanya di sini tidak bisa diklik atau apapun, hanya untuk tampilannya. Di sini saya tidak akan terlalu membahas tampilannya. Kalau jika saya bahas juga nanti akan saya bahas kotak ini ukurannya keberapa ini, makanya saya tidak akan terlalu bahas tentang tampilan-tampilan seperti itu. Saya akan langsung bahas saja ke bagian yang efek ID txt username. Kenapa kita pakai ini? Karena ini seperti yang saya bilang tadi untuk disambungkan dengan di atas ini, yaitu efek ml private text field txt username, sehingga dapat di input. Jika kita tidak sambungkan itu dengan di controller, yaitu hanya akan menampilkan username dan isinya yaitu masukkan username hanya seperti ini dan tidak akan bisa di input. Nah, karena sudah saya hubungkan tadi, makanya baru bisa di input seperti ini. Begitu juga dengan yang berlaku pada password. Di sini juga txt password, yaitu tadi yang kita lihat di bawah sini ada dihubungkan dan passwordnya. Jika tidak dihubungkan, maka hanya akan menampilkan masukkan password seperti ini. txt password, masukkan password. Nah, berarti txt password untuk dihubungkan. Prom masukkan password adalah prom yang ini. Nah, jika ini nggak ada, maka cuma akan tampilan seperti ini, kita nggak bisa apa-apakan. Oke, baik. Ini juga selanjutnya yaitu ada label message, atau ini untuk pesan benar atau enggaknya, yang akan kita hubungkan juga controller, yaitu juga nanti ada yang saya hubungkan sekali lagi, yaitu adalah efek ID progress indikator, yaitu nanti ada progressnya, ada indikatornya benar atau enggaknya untuk tampilannya. Saya tunjukkan langsung aja. Oke, baik, ini ada indikatornya kan. Nah, seperti itu progress indikatornya. Oke, kita login dulu lagi. Oke, selanjutnya itu login petugas controller. Nah, di sini ada publikas login petugas controller, jelas, yaitu kita bisa isi tadi file-file fx yang ada kita buat tadi yang mau kita sambungin, kita bisa masukkan ke sini di
add fxml, txt field itu kan, password field, txt password, label message atau progress indicator. Oke, selanjutnya yaitu add fxml, yaitu yang di fxml tadi. Jika progress indicator sama dengan 0 atau enggak diisi, maka progress indicator set visible atau terlihatnya itu false atau bohong kalau bahasa Indonesianya, sehingga tidak akan terlihat proses indikatornya. Dan untuk label message-nya kita awalin dengan setnya itu tidak terisi apapun atau kosong, kita nggak isi true atau false langsung. Jadi kalau true baru kita bisa terlihat progress indikatornya. Nah, selanjutnya yang saya bahas adalah pada bagian ini, yang pada bagian username dan passwordnya. Di sini akan ada untuk mengisi username dan password, yaitu txt username dan txt password seperti yang tadi, yang di fxml. Terus kita, jika username-nya kosong dan passwordnya kosong, maka akan tampilkan username dan password wajib diisi. Saya akan tentukan langsung di sini, kita nggak saya input atau apapun, maka bisa kita login saja. Nah, username dan password wajib diisi, akan ada tampilan seperti itu. Nah, jika progress ini seperti tadi, progress indikatornya 0, maka ya set visibility ini progresnya itu bisa nung kalau misalnya ini enggak habis. Oke, selanjutnya saya akan bahas aja label, langsung itu label message verifikasi, yaitu yang tadi ini. Jika ini maka nih sini ada verifikasi. Nah, akan muncul verifikasi ini, terus ada labelnya ini. Oke, selanjutnya yang saya bahas yaitu di bagian sini, yaitu jika user sama dengan 0, maka password akan muncul, yaitu nunjukin salahnya, username atau password salah. Nah, jika yang login ternyata bukan petugas, maka akun ini bukan petugas. Seperti akan saya tunjukkan admin. Misalnya saya ada admin, tapi saya salah tempat login, yaitu di saya login di petugas. Nah, maka akan muncul verifikasi akun ini bukan akun petugas. Nah, ini akun admin, jadi nggak akan bisa. Jadi saat teksnya tadi yang kalau misalnya kita login biasa aja adalah username dan password ini, sementara tadi admin yang kalau kita login admin yang muncul adalah seperti ini, admin juga nggak akan pusing-pusing mikirin kenapa dia nggak bisa login. Dia akan tahu kalau dia misalnya salah, ternyata bagian petugas, seperti itu. Nah, di selanjutnya ada proses indikatornya nih. Ini yang tadi ya, mungkin kurang jelas juga yang tadi yang di sini, yaitu jika indikatornya tuh benar, misalnya udah diisi benar, nah itu ataupun salah, itu baru bisa terlihat. Nah, di sini kan kita isinya di sini bisa terlihat. Di sini setelah kita lakukan indikator apapun, nah proses verifikasinya ini akan hilang lagi. Dia akan hilang setelah beberapa waktu. Oke. Selanjutnya yaitu fxml bisa handle back action, yaitu untuk nyambungin ke menu loginnya yang sudah dibahas oleh Laris tadi di bagian fxml menu login ini di sini untuk menyambungkannya. Di sini untuk tunjukin error, saya teks awal itu ada tanda X ini, terus selanjutnya teksnya errornya. Nih kan ada tanda X nya jika ada error. Nah, karena muncul ini terus ada teks berikutnya. Oke, saya akan lanjut aja ke petugas main fxml. Sama di itu, petugas main fxml ini seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu hanya untuk tampilan. Saya akan login terlebih dahulu aja. Oh, ini password saya salah, makanya bisa muncul tulisan seperti itu. Di sini kan tadi sudah saya jelaskan juga, ini password salah tadi itu yang di bagian nih username atau password salah. Karena username-nya sudah benar di petugas, berarti kita salah di bagian passwordnya. Masuk. Nah, ini petugas main.fxml nya
seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kita efek controllers kita sambungkan terlebih dahulu dengan package-nya ini, dan kelasnya adalah yang kali ini adalah petugas controller. Di sini bisa kita lihat, di sini akan terlihat sekali ada teks kegunaan dari efek ML untuk tampilannya ini, seperti ada sistem parkir setiap petugas itu sebagai header title, maka akan tampilan di sini kelola kendaraan masuk dan keluar, di sini akan muncul. Nah, seperti itu kegunaan yang terlihat pada efek ML. Ini kan ada add refresh, ini on tombolnya bisa buat tombol juga. Nah, ini fungsinya, makanya efek ML sangat berfungsi pada pembuatan aplikasi kami ini. Oke, selanjutnya ya kira-kira sama seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu kita buat efek ID ini untuk kita hubungkan lagi ke petugas controller. Tampilnya sama, hanya saja perbedaannya yaitu lebih banyak atau yang perlu kita sambungkan, dikarenakan kegunaan pada yang bagian tampilannya lebih banyak. Kalau login kan tadi cuma untuk masukkan username dan password, dan untuk cek benar atau salahnya bisa masuk atau tidaknya. Di petugas ini banyak sekali kegunaannya, sekitar ada 145 lain, jadi nggak akan saya terlalu jelaskan di bagian efek ML-nya, dan saya akan lanjut langsung ke petugas controller Java, karena bisa kita lihat juga di sini. Nah, ini ada efek ML-nya yang kita sambungkan sudahan dari petugas main ke petugas controller. Oke, saya akan langsung lanjut jelaskan ke sini saja. Bagian sini yaitu call ID. Nah, di sini sudah dijelaskan oleh Laris ya. Jadi di bagian ini kan ada slot DAO segala macam bagian DAO-nya, yaitu jadi saya 3 bagian jelasan ini aja. Di bagian sini yaitu untuk kita mengisi slot kodenya. Sebentar, saya akan tunjukkan. Pilih slot kendaraan, pilih jenis kendaraan, dan pilih plat nomornya. Seperti itu yang sudah ditampilkan sudah dijelaskan di sini. Terus di sini adalah untuk mengecek waktunya local date time. Jadi waktu yang saat ini secara real time ini nanti akan saya misalnya saya bikin slot parkirnya adalah yang A4, saya isi A1 aja biar ini karena kosong juga. Saya isi motor, kita tulis B1234 ME misalnya. ME gini. Sebenarnya kecil juga nggak masalah. Nah, ini akan muncul, ini kita tutup aja, saya belum bahas itu. Nah, maka akan muncullah di sini bagian sini, yaitu nah ini tampilannya agak error, agak susah. Nah, di sini muncullah dengan parkir ini kita udah coba 5 kali, makanya ID-nya yang kelima, yaitu slot dengan slot ID 5, slot ini sini ID-nya kan ID-nya itu 5, slotnya itu A1, plat nomornya B1234ME, jenisnya motor, waktu masuknya itu secara real time. Nah, di sini di bagian yang paling bawah sini ini baru menghitung pada penghitung waktunya, waktu real time yang kita hitung. Nah, jam itu sama di durasinya per menit, jam itu sama dengan menit bagi 60, jadi setiap 60 menit itu ada 1 jam. Nah, kita juga tadi kan di mana ya yang saya lupa tempatnya, mungkin tadi udah kelewat file belum saya bahas. Jadi setiap kita berhentikan ini, misalnya ini kendaraan durasinya cuma 1 jam, per 1 jam itu atau per 60 menit yang tadi ini itu adalah 2000. Kita bisa klik OK. Nah, ini bisa untuk cetak henti lagi, saya bahas. Nah, baru keluar di situ. Nah, itu juga ini untuk jenisnya ya, misalnya ada jenis motor semua atau pilihan mobilnya. Oke. Ini loading slotnya aktif, loading lognya kosong, loading slotnya aktif, itu cuma jelas itu. Oke, selanjutnya kira-kira yang pada bagian ini yaitu load slot kosong, yaitu cuma untuk melihat slotnya kosong atau enggak. Misalnya kalau ada isi ya dia ada slotnya, kalau misalnya isinya kita hapus tadi akan ada nolnya. Oh ya, saya tunjukkan aja.
Misalnya di sini pilih slot yaitu course 1. Sabar, kita cek database-nya terlebih dahulu. Parking slot. Kita tunggu. Nah, ini kan A1-nya kosong. Oke, kita isi jenis kendaraannya, misalnya adalah mobil lagi kali ini B123 plat BE gitu, BD gitu. Kita masukkan, kita nggak perlu ini dulu. Nah, maka akan muncul di sini DID 6 pesawatnya ini. Di sini saya refresh. Nah, baru ini statusnya akan terisi atau tidak nol. Nah, saat ini kita keluarkan kendaraannya. Kita pilih kita keluarkan kendaraan yang ini. Kendaraan ini udah keluar. Oke, baru di sini kita refresh lagi, statusnya 0 lagi atau kosong lagi. Seperti itu aja yang bagian sini. Terus yaitu lock aktifkan itu juga. Ini apply filter yaitu cuma untuk bagian ini ya, untuk ngefilter aja pada nih filternya, maupun itu motor atau jenis mobil pada tampilannya ini nanti. Hanya itu. Selanjutnya yaitu kalian akan ini ada statistik sampai ini clear form yaitu untuk bersihinnya. Handle masuk. Nah, di sini handle masuk apa itu artinya? Yaitu untuk mengarusi pada bagian masuk pada mobil ataupun motornya. Apa ini? Oke. Nah, jadi pada bagian ini if slot sama dengan 0, jika slotnya 0 maka akan muncul ini, jika platnya 0 maka akan muncul ini, ya sama seperti itu aja. Jadi misalnya ini kita pilih kendaraan mobil ini platnya BE123 RD gitu, kendaraan masukan. Nah, pilih slot kosong terlebih dahulu, slotnya kosong. Kalau kita pilih slot tapi kita nggak pilih jenis ini, kalau kita pilih slot misalnya tapi kita BE 321 RSE. Nah, bisa tapi kita nggak pilih slot atau kendaraan, maka akan muncul juga yang ini bagian motor ini di situ terlebih dahulu dan nggak bisa masuk sini. Seperti itu bagian ini. Ini bagian hanya yang penampilan yang salah ataupun format yang salah, seperti penulisan plat mobil dan plat motornya. Dan jika kendaraan nggak dipilih akan muncul apa. Nah, seperti itu saja. Local date-nya itu local date-nya sekarang sama dengan local date-nya sekarang. Jadi ini secara real time, setiap kita input itu kita menggunakan waktu yang sekarang. Ini kan seperti jam 4 pagi ini, itu waktunya juga akan sesuai dengan yang barusan saya input. Oke, selanjutnya saya akan bahas adalah apa lagi ya. Oke, bagian ini mungkin yang di sini jika saya ada seperti ini, misalnya saya nggak pilih juga ini kan kendaraannya saya keluarkan, saya nggak pilih kendaraan yang keluar, maka yang akan muncul adalah pilih kendaraan untuk keluar ini. Ini ada yang juga untuk data nggak valid. Tapi kalau misalnya ini bisa nggak sih? Oh, nggak bisa ya karena ini sesuai. Oke. Terus ada konfirmasi pembayaran, ada jenis plat motornya ini. Sabar, ini kita tadi pencet, boom. Nah, di sini ada jenis konfirmasi pembayarannya, ada plat motornya, jenisnya, durasinya, terus kita lanjutkan apakah ingin bayar oke atau tidak. Hanya itu. Terus bisa ini sih kita ini entry. Nah, oke, nah di sini kita bisa print langsung aja. Di sini kita printnya misalnya ke Microsoft Print atau PDF atau oke, saya print dulu. Oke. Malah nge-lag. Sepertinya laptop saya terlalu panas untuk ini ya, seperti itu untuk mencetak strukturnya.
Ini untuk data di refresh, ini kita tombol error pula. Saya untuk refresh ini jadi bisa ini bisa untuk siapa tahu datanya error, kita refresh kayak kita refresh HP gitu. Terus ini cuma untuk keluar dari aplikasinya, udah gitu aja. Nah di sini gagal membuka halaman seperti itu aja. Terus di sini ada print receipt service. Di sini yaitu untuk membuat printnya itu sendiri, yaitu print jika ada print error tadi ataupun ini struktur printnya yang akan kita buat. Saya ingin menunjukkan seperti ini, tadi kita buat dulu tadi. Ini kan ada struktur printnya nih, dan print salah dengan address gak, coba. Makanya saya bikin nunjukin aja biar jelasinnya enak. Ini BE 1 2 3 4. Oh ya, ini nggak bisa dispasi ya, kalau ada dispasi gini. Spasi RDF. Jalan kan ini kan? Masih jalan. Makanya nggak bisa. Jadi kita harus inputnya tanpa spasi. Dan setelah kita input sih ini akan, nah ini bisa kita cetak. Oke, ini aja. Oke, semoga nggak terlalu lama lagi ya. Nah, ini akan muncul otomatis huruf besar. Set. Di sini kita keluarkan kendaraan. Kita oke, langsung aja kita cetak struknya pembayarannya. Oke, cetak. Halo. Ini kan bisa. Coba kita ke OneDrive aja. OneDrive Note ya. Coding. Saya ingin langsung ini keluarkan aja. Aturan bisa ini. Coba buka video untuk PDF kan. Cetak ke file. Coba. Oke. Smart parking out. Mungkin karena ini lagi laptop saya udah panas, agak error. Jadi nah ini aturan menampilkan struknya dari pembayaran segala ada menampilkan struk dari pembayarannya, kodenya berapa, plat nomor Anda berapa, jenis kendaraannya berapa lama waktunya, dan seperti struk pada parkir biasanya. Oke, paling cukup, masih agak error ini, jadi paling cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.